Wih, balik lagi nih sama gue. Kali ini kita bedah film yang bikin lo mikir, emang segininya ya hidup? Judulnya The Long Walk. Bayangin cuy, di Amerika tahun 70-an, tapi rezimnya militer totaliter, bikin acara gila. 50 pemuda jalan terus sampai tinggal satu yang hidup. Seru kan? Ini bukan sekedar jalan kaki, tapi survival gila. Siapa yang menang dapat kekayaan dan satu permintaan apapun. Aturannya itu super kejam. Lo kudu jalan konsisten 5 km per jam. Kalau melambat atau kecepatan, bakal kena peringatan. 3 kali peringatan, langsung ditembak mati. Tapi, kalau lo konsisten sejam, 1 peringatan bisa dihapus. Acaranya disiarin ke seluruh negeri. Katanya sih buat menginspirasi dan ngembaliin etos kerja. Inspirasi macam apa yang ada peluru di belakang kepala, ya kan? Kenalin nih jagoan kita, Ray. Dia ikut acara maut ini karena keluarganya miskin banget. Emaknya, Marpah, sampai nangis-nangis histeris, minta Ray batalin niatnya. Suamiku udah mati, jangan sampai anakku juga, gitu kata emaknya. Tapi Ray udah bulat, satu-satunya jalan keluar ya cuma The Long Walk ini. Sebelum pisah, Marpah cuma bisa kasih bekal tahu aci kesukaan Ray. Fix, ini perpisahan paling nyesek. Di lokasi, Ray ketemu kawan-kawan seperjuangan, Pete, Hank, Art, dan Gary. Ada juga si bocil panik, Curly, yang kayaknya maksain ikut. Terus muncul Mayor Cucun, si pentolan tentara, yang aura bangsitnya tuh kerasa banget. Dia kasih nomor peserta ke 50 orang, perwakilan tiap negara bagian. Semua disuruh pasang jam tangan buat mantau kecepatan. Pressure-nya udah kayak mau UN, tapi taruhannya nyawa. Walk pun dimulai. Awalnya sih gampang banget. Baru 8 km. Para tentara aja kasih hormat, nganggep mereka pahlawan. Tiba-tiba si Stebbins kena peringatan pertama karena dia sengaja nurunin kecepatan buat curi waktu istirahat. Hank yakin Stebbins nyoba hack aturan. Kan lumayan tuh kalau sejam konsisten. Peringatan pertama kehapus. Cerdas sih, tapi nyari masalah di awal. Nah, ini nih yang bikin emosi. Baru jalan sebentar, Gary tiba-tiba berhenti cuma gara-gara ada kerikil di sepatunya. Dan ya, dia langsung kena 3 peringatan. Hampir aja didor kepalanya. Gary santai aja, malah bilang dia sengaja iseng. Maksudnya apa coba? Mau nunjukin kalau dia bisa jalan 3 jam konsisten sambil ngeselin. Mereka ngobrol soal kenapa ikut acara gila ini. Rata-rata sih ya karena miskin, pengen duit. Kecuali Ray. Dia bilang tujuan utamanya bukan cuma uang. Pete gak setuju. Dia yakin kalau dia kaya, dia bakal tetap jadi orang baik. Biar santai, Pete sama Art nyebat kretek di jalan. Terus ada Richard, si sok penulis, yang nyatet semua nama karena mau bikin buku Insider The Long Walk. Tragedi pertama. Si bocil Curly kakinya kram dan dapat 2 peringatan. Ray sigap, langsung menyeretnya biar kramnya hilang. Tapi kramnya kambuh lagi, dan Curly pun jatuh. Ceritanya pure ketakutan karena dia tahu bakal dieksekusi. Ray berusaha nolong sambil teriak, tapi terlambat. Dor! Mati di tempat. Cucun bilang Curly gugur dengan berani. Bullshit. Kematian Curly bikin Ray shock banget. Sampai dia ikutan berhenti jalan dan kena peringatan pertama. Pete langsung menguatkan Ray.
Di tengah duka, Gary malah ngejek, bilang pertemanan itu buang-buang energi. Katanya nanti juga mereka bakal saling singkirin. Fix, si Gary ini emang villain di tongkrongan ini. Sekarang sisa 49 peserta dan mereka udah jalan 27 km. Siang bolong, cuaca panas, mereka boleh minta minum ke tentara. Kalau kebelat pipis, tinggal pipis sambil jalan mundur. Pete seneng banget karena udah nemu masketir barunya, Ray, Art, sama Hank. Si Hank kakinya mulai lemes. Ray saranin mereka turunin kecepatan dikit, dari 3,4 jadi 3 mil per jam, pas banget. Ray juga baik banget, ngasih jatah makanannya ke Hank. Ending si Gary ini emang pantas dapat karma. Dia ngejek peserta nomor 5, bikin orang itu emosi. Saat Gary menghindar, dia malah tersungkur dan wajahnya kena aspal. Art emosi lihat Gary yang nyebabin orang mati. Pete janji bakal bersorak-sorai pas Gary mati dan otaknya berceceran. Semua udah muak sama tingkah berangkas si Gary, termasuk Collie. Ini nih momen yang paling awkward. Kebelet boker. Ray sama Richard berusaha nahan, tapi peserta nomor 45 udah diare parah. Akhirnya dia terpaksa buka celana dan boker di jalan. Tentu aja dia langsung kena 3 peringatan dan dieksekusi. Hari menjelang malam, udah 56 km. Mereka juga harus lewatin tanjakan curam yang tahun lalu bunuh setengah peserta. Saking lelahnya, Ray ketiduran sambil jalan dan dapat peringatan kedua. Untung Pete bangunin. Ternyata banyak peserta sempat tidur, tapi pikiran mereka tetap sadar dan kaki jalan otomatis. Ray kesandung pas lagi cerita soal ibunya, dan boom, peringatan ketiga. Ray langsung panik, emosi, dan nuduh Pete pura-pura baik. Pressure di tanjakan emang bener-bener menguras akal sehat. Untung Pete langsung nuntun Ray sebelum dia pingsan. Ray nyiram kepala pakai air biar jernih, terus minta maaf ke Pete. Pete slow aja nanggepinnya, bilang gak masalah. Sampai di puncak, 14 peserta tewas di tanjakan maut. Sisa 18 orang. Peringatan Ray udah kehapus setelah 107 km. Pete udah gak terlalu ambisius, tapi Ray bilang dia harus menang demi suatu hal. Mereka ngobrolin permintaan kalau menang nanti. Art pengen punya pesawat luar angkasa ke bulan. Hank pengen 10 mbak-mbak malam. Pete paling mulia, pengen acara long walk berikutnya ada 2 pemenang. Tapi Ray masih tutup mulut, cuma kasih petunjuk. Permintaannya bisa memicu perubahan. Saking muaknya, mereka semua pun kompak teriak memaki-maki The Long Walk. Malam hujan, Ray dan Pete gantian tidur sambil saling topang. Di hari ketiga, 231 km, Ray cerita ke Pete soal rahasianya. Ternyata ayahnya dibunuh sama Mayor Cucun dan tentaranya karena nyimpan buku-buku terlarang. Ayahnya ngajarin semua isi buku itu ke Ray. Ray yakin buku itu bisa ngubah keadaan dari kebengisan pemerintah yang zalim. Ray bilang permintaan dia kalau menang adalah pinjam senapan tentara buat nembak Cucun pas lagi dikasih selamat. Tapi Pete bilang balas dendam itu gak ada gunanya dan butuh hati yang kecil buat bunuh orang. Pete ngingetin Ray buat bersyukur. Masih bisa lihat langit, pohon, dan punya ibu yang cinta. Ray mulai tenang, tapi niat balas dendamnya gak bisa hilang. Ray ngeliat emaknya nunggu di pinggir jalan pas lewatin kotanya. Ray nekat mau meluk,
Tapi emaknya malah teriak histeris, nyuruh Ray menjauh biar nggak ditembak. Ray patah hati. Pete pun cerita soal luka di wajahnya. Dia yatim piatu, disiksa paman, sampai jadi gelandangan. Pete nyuri dan disabet pisau, tapi dia sadar itu salahnya. Pete janji mau bantu anak-anak jalanan. Sampai 492 km, Collie yang muak langsung ngambil senapan tentara pas lengah, bunuh tentara itu, dan bunuh diri. Nggak lama, Art mimisan parah dan minta Ray sama Pete janji nggak boleh nengok pas dia dieksekusi. Art meninggal dengan tenang. Terus Stebbins curhat kalau dia anak haram cucun. Dia pun menyerah dan mati dengan kepala tegak. Sisa Ray dan Pete. Sisa 2 peserta, penonton diizinin nonton langsung. Ray dan Pete masuk kota. Pete natap Ray dan dia mutusin buat menyerah, biar Ray yang menang. Tapi Ray lebih gila. Pas Pete lengah, Ray malah berhenti jalan dan langsung ditembak. Dia bilang Pete yang harus menang karena tujuannya lebih mulia. Pete menang, dan permintaannya senapan buat nembak cucun.